kekalahan kami di Bali, kenapa sampai produksi krisan kita turun. Kalau tahun 2015 produksi krisan di Bali sampai 1.071 tangkai, Pak. 2019 hanya 117.000, jadi hanya seperberapanya itu, hampir sepertujuhnya yang masih produksi. Teman-teman kami kayak Pak Ada, greenhouse-nya dulu krisan, sekarang menjadi komoditas lain, Pak. Yang terhormat Bapak Kepala Balti ya Pak Dr. Tamrin, terima kasih banyak, timnya sudah komplit dan betul-betul kerja kerasnya untuk Buleleng difokuskan di Buleleng. Tepuk tangan dulu oleh Pak Tamrin. Dan nah, terkait dengan pengembangan krisan dataran rendah ya, saya sangat mengharapkan sekali ya di sini nantinya Buleleng ini menjadi pusat pengembangan daripada tanaman krisan dataran rendah. Karena melihat dari potensi yang ada, luas lahan Buleleng ini kurang lebih sekitar 34.000 hektar gitu, dataran rendah, sangat berpotensi nanti kita bisa kembangkan. Mudah-mudahan dengan adanya demplot seperti ini nanti bisa ya mengetok tularkan selain di daerah ring dikit juga bisa kita kembangkan daerah-daerah yang ada nanti untuk jadi bisa bagaimana memasok bunga-bunga krisan yang dari Buleleng selain dataran tinggi juga dataran rendah. Pada kesempatan ini kita akan melaksanakan temu lapang sekaligus juga untuk mensosialisasi atau mendiseminasikan riset RPK, riset pengembang inovatif kolaboratif. Ini salah satu program unggulan Badalikbang yang saya kira Bapak Ibu sekalian mendapat apresiasi dari Komisi 4, DPR RI dan para pelaku atau para mitra, BRIN dan lain-lain sebagainya sebagai program yang sangat bagus untuk bisa dikembangkan ke depan. Membuka secara resmi temu lapang riset pengembangan inovatif kolaboratif untuk dukungan inovasi teknologi krisan dataran rendah menuju pertanian maju, mandiri dan modern. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, temu lapang kami buka dengan resmi. Kami dari Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng ya, dan pemerintah daerah Kabupaten Buleleng melalui Bapak Bupati menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya ya, kepada Kapuslit, Bapak Kapuslit, kemudian dari Baliti yang telah mengalokasikan kegiatan ini di Kabupaten Buleleng. Ini adalah merupakan hal yang sangat luar biasa bagi kami ya, karena seperti tadi telah disampaikan oleh Pak Kepala Baliti, Pak Tamrin, bahwa program ini hanya di Indonesia hanya ada 2. Artinya apa? Karena Buleleng ke depan ini dilirik oleh baik oleh pemerintah pusat maupun masyarakat nanti yang bisa mengembangkan program-program pertanian. Nah, dengan harapan seperti itu, saya mengharapkan ya terus kolaborasi kita ya, dan saya juga terima kasih kepada Bapak Kepala BPDP Bali yang telah memberikan apresiasi ya sebesar-besarnya kepada kami di Buleleng untuk keberlanjutan dan perkembangan pertanian yang ada. Nah, terkait dengan program ini ya, misalnya pengembangan krisan dataran rendah di Buleleng, saya sebenarnya sangat mengapresiasi ya, karena di Bali ya khususnya di Buleleng kita sudah klop sekarang punya pengembangan bunga krisan. Yang pertama ada di dataran tinggi ya, kita sudah lengkap ya, ada di Pancasari, pengembangannya sudah lebih dulu di sana. Kemudian yang kedua adalah di sini ya, kita bagaimana nanti mengembangkan krisan dataran rendah. Artinya ini adalah sinergi yang sangat baik sekali antara pengembangan bunga krisan dataran tinggi dengan pengembangan bunga krisan dataran rendah. Karena bagaimanapun juga nanti pangsa pasarnya itu seperti tadi telah disampaikan oleh Bapak Kepala,
bahwa sangat luar biasa. Kita sebenarnya Bali itu masih kekurangan bunga tangkai bunga krisan itu kurang lebih sekitar 1,5 juta. Nah, ini adalah merupakan hal yang sangat menjanjikan bagi kami, terutama kami di Buleleng. Nanti akan kami kembangkan ini dan kami terus berinovasi, terutama kepada petani-petani yang nanti mau dan mampu nanti mengembangkan kegiatan-kegiatan ini. Tidak hanya di Ring Dikit saja, mungkin nanti di daerah-daerah lain kami nanti akan kembangkan. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Kapuslit dari Bali. Harapan kami tidak intinya nanti tidak untuk nanti bisa mengembangkan pertanian Buleleng, khususnya tanaman hias yang ada di Kabupaten Buleleng. Demikian, terima kasih. Kami dari BPDP Bali memberikan apresiasi yang luar biasa terhadap kerja kerasnya teman-teman dari Baliti. Terus terang kami dari awal merasa agak was-was, sedikit khawatir dan lain-lain dan dengan acara program pembuatan krisan dataran rendah ini, RPIK ini. Kami melihat pada hari ini, pada saat temulapang pada hari ini, hasil yang luar biasa, pertumbuhan tanaman sangat bagus, sudah mulai berbunga, sudah keluar pentil-pentilnya. Semoga bunganya tidak mengalami degradasi dan lain-lain, karena kami di Bali sendiri butuh bunga hampir 1,5 juta itu baru krisan, belum lagi untuk ekspor terhadap 41.000 batang per bulan. Itu data dari teman kami dari karantina. Jadi kalau ini berhasil, kami akan adopsi, tiru dan terus kembangkan, tapi tetap bekerja sama belajar dengan teman-teman yang dari Baliti, karena kami dari daerah pariwisata yang merupakan sentra konsumen bunga untuk Indonesia. Jadi kami ke depan sangat mengharapkan dukungan terus untuk pengembangan pusat ini. Syukur alhamdulillah ya Bapak Ibu sekalian yang hadir di tempat ini, di lokasi Ring Dikit ya, Ring Dikit Flower. Jadi tempat Pak Robert ini sudah mempraktekkan ya budidaya tanaman, bukan hanya tanaman buah-buahan, pangan, ternak juga ada. Nah ini sudah komplit, ini sudah masuk tanamannya. Jadi kita harapkan ke depan program RPIK ini bisa direplikasi di tempat lain yang memang kita sudah desain untuk dataran rendah. Ini juga sekaligus bisa membangkitkan ya optimisme petani bahwa krisan itu bukan hanya bisa dilaksanakan atau diusahakan di dataran tinggi, tapi di dataran rendah juga bisa. Kita Baliti sudah baru mau merakit berbagai klon-klon untuk krisan dataran rendah, dan sudah ada kelihatan tadi beberapa klon yang memang mungkin sangat adaptif untuk dataran rendah, khususnya dataran rendah di Buleleng. Nah, kedepannya tentu kita berharap dari klon ini lahir varietas unggul baru yang adaptif untuk dataran rendah, dan itu bisa dikembangkan di daerah lain yang memang kondisi agroekosistem sama dengan di Buleleng. Karena RPK ini kan memang kita desainnya, kita rancang dengan dua program utama, yaitu krisan dataran tinggi dan krisan dataran rendah. Kita krisan dataran rendah ini fokuskan di Buleleng ini sebagai inisiasi aja sebenarnya, jadi menginisiasi awal ini bahwa krisan dataran rendah kita bisa produksi di. Saya inginkan di Desa Ring Dikit ini biar menjadi pusat pengembangan tanaman krisan dataran rendah. Caranya bagaimana? Kalau kita mungkin mengandalkan tempat ini tidak mungkin. Tapi nanti ke depan biar bisa nanti para ibu PKK, ibu KWT yang ada di Ring Dikit ini bisa diikut sertakan. Sama dengan contohnya di Malang. Kalau di Malang itu pengembangan daripada untuk budidaya tanaman-tanaman hias ini sangat bagus sekali di tingkat rumah tangga. Biar mana perlu nanti di tingkat rumah tangga di Desa Ring Dikit ini bisa dikembangkan membuat tanaman krisan. Mungkin nanti sumber bibitnya dari sini, nanti Pak Kepala Desa memberikan kepada KWT atau ibu-ibu rumah tangga untuk pengembangan. Nah, nanti kita buat roadmap-nya, perencanaan yang ke depan. Karena bagaimanapun juga seperti tadi disampaikan oleh Bapak Tamrin bahwa potensi daripada pengembangan
tanaman krisan di Buleleng ini sangat berpotensi. Bayangkan 1.500.000 ya rangkai per minggu. Nah, ini adalah merupakan peluang bagi kita. Nah, bagaimana kita menginovasi masyarakat dan nanti kita dengan mendatangkan seperti tadi sudah disampaikan kepada bapak-bapak, ibu-ibu, bagaimana merangkai bunga, kemudian bagaimana membuat pupuk dan lain sebagainya. Dalam 60 tempat ini nanti kita pakai untuk sarana agroeduwisata. Ya. Kami juga sudah punya pengembangan yang lain selain tanaman krisan, tanaman alpukat. Dia satu desa ada kampung. Ya. Kampung durian kami sudah buat. Kampung durian di daerah SCTP, ya, di daerah Siritape, ya, Cempage, Tiga-Wase, Pedaul, dan Banyuseri. Kedepan ini program dari Bapak Bupati, RPJM di Bapak Bupati adalah mengintegrasikan antara pertanian dengan pariwisata. Kita sekarang transformasi ekonomi ini kita mulai dari bawah dulu. Gali dulu potensi-potensi kita, walaupun sekarang masih dalam situasi pandemi. Jangan sampai teman-teman atau bapak-bapak di sini a priori, ya. A priori itu artinya belum apa-apa kerja sudah mengeluh, Pak, tidak ada apa-apa, ya. Mari kita, karena kita kan situasi seperti ini, mari kita buat fondasi dulu, ya. Buat fondasi, kita kerjasama dengan dinas, dengan kolaborasi, ciptakan UMKM yang ada di desa. Nantinya mungkin 2022 sudah selesai pandemi ini, ya kita bisa grow. Teman-teman lain yang menonton dan yang ngebully istilahnya, ya kita tinggalkan, ya seperti itu, ya Uncle dan teman-teman dan apa-apa yang ada di sini. Kiranya itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Sekali lagi pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih pada Pak Tamrin dan Ibu dan teman-teman dari Mentan. Mudah-mudahan nanti tidak hanya di sini saja kerjasama kita nanti, karena tadi dibilang sama Pak Tamrin bahwa Baliti ya, Balai Latihan Penelitian Holding nanti akan dilebur menjadi badan lain. Tapi walaupun itu terjadi, kita kerjasama kita di sini jangan sampai terputus, karena kami dari daerah masih memerlukan bantuan dari pusat. Kira-kira itu yang dapat saya sampaikan. Akhirnya pada hari ini pukul 13:31 ya, tanggal 8 Desember, maka Temulapang Pusat Riset Pengembangan Inovatif Kolaboratif Krisan tahun 2021 yang bertempat di Desa Rendikit dengan resmi saya tutup. Sekian dan terima kasih. Om Santi 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 Om.